Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jaga Lutuf itu. Semoga dalam keadaan sehat, orang satu apa rahmah barokah. Salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Abah Setu saat didaulat memimpin PWILS Jabar belum pernah memberikan sebuah pernyataan secara terbuka. Baru-baru ini beliau memberikan sebuah pernyataan terbuka terkait amanah yang diberikan, sebuah tanggung jawab yang besar untuk memimpin PWILS Jawa Barat, mengajak sebuah komponen pengurus-pengurus daerah, baik kabupaten maupun DPC, kecamatan, dan ranting untuk bergerak bersama, memberikan pelayanan, kemudahan, pencerahan kepada masyarakat agar kembali kepada jati diri bangsa sebagai pelopor, pahlawan, tidak terdoktrin oleh mereka yang mengaku dirinya sebagai Dzurriyyah Rasul, ternyata bukan dari imigran Yaman. Itu amanah yang disampaikan oleh Abbas. Untuk lebih jelasnya mari kita simak bagaimana pernyataan Abbas itu lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf, engkari kehormatan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat perjuangan Wali Songo, Laskar Sabilillah seluruh Indonesia, wabil khusus adalah wilayah Jabar. Pertama, Abah akan mengucapkan terima kasih kepada Kiai Imaduddin Usman yang telah hadir di tempat Abah, dan terima kasih kepada Ketum ya Kiai Abbas ya, dan juga terima kasih kepada kesepuhan adalah Kiai Amin, kemudian juga adalah Abah Jafar dan seluruh kesepuhan Kiai Khalil yang ada, Kiai Burhan yang ada di Jawa Barat ya. Bahwa pada kesempatan ini Abah baru klarifikasi dengan secara aklamasi ya, penunjukan Abah sebagai Ketua PWILS Jawa Barat ya, maka perlu ada beberapa hal yang ingin Abah sampaikan. Pada dasarnya bagi Abah Setu, berjuang untuk negara dan berjuang untuk melawan kebenaran adalah mengagungkan marwah, adalah agama yang dibawa oleh baginda Nabi, adalah sebuah kewajiban. Maka Abah Setu adalah dari mulai ada diskursus nasab, sahabat, barangkali kalian sudah mendengar bagaimana pernyataan-pernyataan Abah, maka Abah Setu akan senantiasa mendidih, di mana ada kemungkaran akan selalu ada berdiri. Adapun dengan adanya penunjukan ya, saya akan katakan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada dasarnya adalah bagi Abah adalah tidak membutuhkan jabatan apa-apa untuk berjuang. Pada dasarnya bagi Abah tidak membutuhkan posisi apa-apa untuk berjuang, baik berjuang dengan tenaga, dengan ilmu, maupun adalah dengan dana. Karena selama 2 tahun ini, kalau kalian silakan mencari jejak ala digital yang Abah sampaikan adalah di dalam YouTube maupun di dalam yang lain adalah bahwa sesungguhnya Abah sudah menunjukkan, Abah adalah sudah menyampaikan apa yang seharusnya bawa tuh budak tuh, apa yang harus Abah sampaikan ya sahabat. Tetapi walaupun begitu, Abah berterima kasih karena mendapatkan amanah ini adalah merupakan walaupun secara nafsu Abah tidak suka ya, karena bagi Abah adalah jabatan itu nggak penting ya, tetapi sing penting adalah bagaimana kita semua memiliki giroh, adalah jiwa pejuang, mencintai tanah airnya, mencintai agamanya, mencintai para ulamanya, mencintai tentu saja adalah mencintai Rasulnya. Dengan apa yang terjadi ini adalah dengan pembekuan Jawa Barat, kepengurusan adalah pejuang wilayah Jawa Barat sahabat. Nah, dan Abah pun sesungguhnya adalah sebelum bahwa ada isu bahwa Abah akan dimasukkan dalam Dewan Caretaker, Abah sudah bertanya kepada Kiai Cheng Mujib tentang kondisinya, dan Abah sudah berusaha dengan mengajak kepada beliau dan juga
bahkan memerintahkan Kiai Anom untuk menemui beliau adalah untuk menerima kesanggupannya untuk melanjutkan adalah sebagai ketua PWI Jawa Barat. Dengan caranya adalah marilah selesaikan segala persoalan kekisruhan itu adalah dengan tabayun, adalah sama-sama berangkat ke Buntet untuk menemui ketum dari semua. Tetapi usaha ini Abah mengerti dan Abah kenal dengan Kiai Cheng Mujib. Beliau adalah seorang ulama yang luar biasa, memiliki giroh perjuangan yang luar biasa. Tentu saja beliau adalah, saya mengerti walaupun Abah membujuknya kayak apa, beliau selalu berkata dan Abah percaya harga diri beliau memang Abah mengerti di situ. Ya, makanya kesimpulan terakhirnya adalah tetapi walaupun bagaimana Abah mengucapkan terima kasih kepada beliau dan kepada seluruh pengurus PWI LS Jabar yang sebelumnya, dan hari ini Abah masih mengharapkan seluruh kepengurusan PWI LS Jawa Barat yang lama bisa melebur adalah kembali bergabung. Adapun nanti yang menjadi ketua siapapun yang menurut panjenengan adalah insan-insan Jawa Barat. Kalau kalian ingin memiliki seseorang, Abah siap kapanpun adalah mundur. Abah siap adalah tidak menjadi ketua, dan Abah siap menjadi pelayan kepada kalian. Karena pada dasarnya tidak penting menjadi seorang ketua, tidak penting menjadi seorang siapapun, tetapi bagaimana adalah karena yang harus kita hadapi adalah bukan diri kita. Kita di antara sesama teman satu bangsa, maka kita adalah harus berdiri tegap, harus adakan persatuan. Oleh karena itu Abah tawarkan, dan setiap saat Abah siap diganti. Setiap saat silahkan kalian mencari orang yang paling tepat, yang paling baik untuk Jawa Barat, yang bisa menyatukan Jawa Barat, bahkan bisa menyatukan Nusantara. Karena tujuannya adalah tidak mungkin sebuah perjuangan akan kita lalui adalah tanpa kita adalah dengan persatuan. Adapun teman-teman yang sudah memilih adalah organisasi lain, apakah itu Garda, Pejuang Wali Songo ataupun apa namanya, silahkan. Selama mari kita sama. Dulu pada saat awal pergerakan, nama-nama perjuangan dalam pergerakan itu berbeda-beda. Silahkan saja selama tujuannya sama. Selama tujuannya adalah demi cinta kepada tanah air, demi ingin membela agamanya Rasulullah, demi ingin meluruskan sejarah, demi ingin mengembalikan kejayaan, keharuman, budaya Nusantara, dan sekaligus adalah menjaga adalah terah-terah keturunan Wali Songo dan ulama-ulama Nusantara. Mari kita silakan kalian menyebut apa namanya. Maka bagi Abah sahabat, ya, bagi teman-teman Jawa Barat yang ingin mendirikan organisasi lain, silakan saja, ya, karena apapun itu judulnya, apapun itu namanya, selama kita sama-sama adalah berjibaku adalah berjuang untuk nama Nusantara, untuk nama kejayaan adalah Prabu Siliwangi, ya. Di Jawa Barat ini marilah kita satukan dengan bendera Prabu Siliwangi, karena Jawa Barat sekali lagi tidak pernah dijajah, karena Jawa Barat adalah selalu memiliki keunikan di dalam perjuangannya. Oleh karena itu Abah sekaligus menjawab kepada orang-orang yang menuduh kepada Abah adalah Abah Setu adalah membutuhkan jabatan. Abah Setu itu duduk di presiden direktur di perusahaan asing dengan gaji 85 juta aja mundur. Abah kasih tahu. Dan Abah Setu pernah mencalonkan bupati Kabupaten Sukabumi juga adalah demikian perjuangan, bukan karena jabatan. Sekali lagi bahwa jangan daripada kita adalah saling menjelekan di antara kita, mari kita bersatu. Ya, mari kita bersatu. Kalau menurut semuanya sahabat-sahabat ada orang yang lebih cocok di Jawa Barat, lebih paham Jawa Barat, lebih mengerti sejarah Jawa Barat, dan juga bagaimana kondisi adalah sosial budaya Jawa Barat. Abah siap mendukung siapapun yang menjadi ketua Jawa Barat kapanpun. Barangkali Abah hanya 1 bulan, 2 bulan, silahkan. Itulah dalam sebuah organisasi adalah biasa. Tetapi yang tidak boleh adalah kekanak-kanakan di dalam menyikapi segala dinamika yang ada. Oleh karena itu tetap Abah positif, dan Abah sudah berbicara dengan sahabat-sahabat semua, kesepuhan semua, tetapi kembali
walaupun sejuta Abah menolak untuk duduk di struktur dari dahulu ya, tetapi barangkali adalah pada saat datang adalah dikaitkan dengan perintah perjuangan, maka sesungguhnya perjuangan itu adalah bagian daripada daripada yang harus kita tegakkan adalah kembali mari kita bersatu anak Nusantara, bersatu seluruh Nusa, satu bangsa. Ingat negara kita ini sekarang sedang tidak baik-baik saja ya. Ingat negara kita ini sedang dirongrong dari kiri dari kanan. Ingat negara kita ini sedang dirongrong dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itulah maka persatuan adalah saling pengertian, saling pemahaman, adalah memiliki rasa dan asa yang sama untuk membangun Nusantara, wabil khusus membangun Jawa Barat ya. Dan teman-teman sekali lagi terima kasih buat siapa yang telah hadir adalah di Abah Setu, karena tempat kemarin itu Abah hanya mendapatkan dijadikan sebagai tuan rumah untuk pertemuan itu. Tetapi sekali lagi ya, sebelum ada ketua yang baru, kata Abah juga, sebelum ditemukan adalah tokoh yang betul-betul perwakilan Prabu Siliwangi ya, barangkali Jawa Barat akan terus saling berganti tadi semua. Oleh karena itu tidak ada masalah. Kemarin adalah Kiai Cheng Mujib, kemudian sekarang Abah, kemudian juga adapun yang sekarang yang tidak mau bersama Abah, silahkan. Tetapi yang Abah ajak adalah marilah girohnya dulu tadi semua. Adapun organisasi namanya, judulnya apa, silahkan saja kalau menurut Abah ya. Tetapi marilah kita, nggak usah saling capek di antara kita, nggak usah saling di antara kita. Sing penting adalah marilah kita mendata ulang apa yang sedang terjadi tentang ancaman yang ada kepada bangsa ini. Inilah yang harus kita sikapi bersama ya. Kita sikapi bersama bahwa telah terjadi ada ancaman yang demikian luar biasa, dan silakan Anda yang bisa komunikasi dengan Badan Intelijen Nasional, maka kalian akan memahami dan mengerti apa tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa ini ya. Itu saja barangkali, karena banyak yang bertanya kepada Abah dan juga mempertanyakan kepada Abah, siapa Abah Setu ini. Kalian sudah tahu Abah Setu itu siapa, bahwa saya adalah akan berjuang untuk bangsa dan negara ini dari awal pun dengan atau tanpa PWI tadi semua ya. Maka adapun hari ini kemudian dinamika yang terjadi adalah karena yang terjadi karena setelah kita mengadakan pendekatan dengan Kiai Cheng Mujib, adalah beliau kelihatannya dan bukan oleh Abah saja tetapi oleh Kiai Anom, oleh Kiai Jafar dan lain sebagainya tidak berhasil ya, barangkali supaya tidak ada kekosongan di dalam kepengurusan untuk sementara. Barangkali yang suka juga ya terima kasih, yang tidak suka tidak apa-apa, tapi marilah kita satukan adalah semangat giroh perjuangan Jawa Barat tidak boleh terpecah karena ini sekarang sudah digoreng kemana-mana. Sekarang ini sudah digunakan oleh orang-orang yang justru yang sedang kita hadapi. Nah inilah mereka tepuk tangan, mereka tersenyum tadi semua ya. Tetapi Abah kasih tahu sekali lagi, kalau bulan depan atau bulan depannya lagi panjenengan ada menemukan orang yang siap menjadi ketua PWL Jawa Barat, Abah siap mundur kapanpun ya. Dan Abah siap mendukung dia tadi semua. Itu saja. Dan juga Abah sudah bicara dengan Ki Anom untuk kepengurusan PWI Jawa Barat. Tolong Ki Anom maka akomodir dulu yang ada. Karena tidak ada pengurus lama, pengurus baru, semuanya adalah putra-putri bangsa yang memiliki tujuan yang sama. Maka oleh karena itu adalah Abah sudah barusan teleponan dengan Ki Anom. Tolong kepada pengurus-pengurus PWI adalah setiap kabupaten yang sudah duduk di kepengurusan Jawa Barat. Kalau panjenengan adalah mau, silahkan. Abah dengan senang hati bahagia kalau kita bisa berkumpul kembali bersama tadi semua ya. Itu saja barangkali yang Abah bisa sampaikan adalah tujuannya. Marilah kita lakukan karena Allah ya, karena perjuangan ini adalah membutuhkan semangat juang yang tinggi tadi semua, giroh perjuangan yang tinggi, dan ketiganya adalah memahami peta keadaan. Karena kalau kita tidak memahami peta keadaan, baik peta keadaan Jawa Barat maupun Nusantara dan bahkan dunia, maka kita tidak akan mengerti dengan siapa kita berhadapan.
Itulah sahabat, maka dalam sebuah perang, kalau kita mengerti kekuatan yang sebenarnya, kita akan mengerti menggunakan apa kita menghadapinya. Apakah menggunakan bambu runcing, apa menggunakan bedil AK-47, ataukah menggunakan yang lain. Inilah perlunya adalah kita memapping kekuatan hal-hal yang akan merongrong Nusantara ini dari berbagai aspek, supaya kita mengerti secara nasionalnya bagaimana, secara sektoralnya adalah bagaimana, dan secara globalnya adalah bagaimana. Karena pada dasarnya kita tidak hidup sendiri di alam ini. Maka Abah sering menyampaikan, maka sekarang Abah bicara secara nasional, bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Adalah yang panjenengan sudah mengerti semua, bagaimana seluruh dunia, wabil khusus adalah Zionis, adalah yang dipimpin oleh Amerika dan beberapa negara yang bersekutu dengan Amerika, sesungguhnya adalah sangat punya kepentingan kepada Nusantara ini. Maka inilah, maka hari ini kata Abah juga akan banyak hal-hal yang baru yang harus kita hadapi, yang barangkali dengan terbukanya media sosial yang makin luas, adanya YouTube, adanya Google, adanya Facebook, adanya Instagram, akan membuka segala informasi dunia. Maka hari ini kalau kita tidak mengerti tentang informasi dunia, kalau hari ini kita tidak mengerti tentang eskalasi dunia, apakah di bidang perpolitikan, wilayah maupun dunia, maka hari ini kita tidak akan mengerti sedang berhadapan dengan siapa kita sebenarnya. Inilah pentingnya kita mengerti. Sebagaimana kita mau mancing, ikan apa yang akan kita pancing, maka kita akan mengerti seukuran apa tali yang harus kita gunakan, umpan apa yang harus kita yang paling tepat untuk kita mancing. Inilah barangkali adalah bahwa coba ayo gunakan wawasan, pelajari adalah wawasan lebih luas lagi, bahwa kita ini adalah jangan sampai justru kita adalah diadu domba di internal kita sendiri. Kalau anak bangsa sudah diadu domba tadi semua, maka tentu saja segala tujuan mereka melakukan adalah penetrasi atau infiltrasi ataupun apapun namanya, penguasaan ataupun perampokan atau penjajahan namanya itu, maka akan mudah sahabat. Ya, kita ini belum merdeka. Sekali lagi, Indonesia adalah belum merdeka. Maka marilah kita merdekakan. Karena silakan Anda membuka situs-situs bagaimana yang terjadi di Timur Tengah, ya, bagaimana Suriah, bagaimana Libya, bagaimana Mesir, ya, dan bagaimana tarik lagi zaman dahulu, bagaimana Mesir zaman Bani Fatimiyah, bagaimana dulu Afrika Selatan waktu masih zaman sejaman dengan Salahuddin Al-Ayyubi dan lain sebagainya. Dan kemudian kita akan melihat gambar secara nyata tentang ancaman yang ada kepada bangsa dan negara ini. Marilah kita satukan adalah sahabat, buat teman-teman wabil khusus di Jawa Barat, sekali lagi nggak usah gonjang-ganjing urusan. Insya Allah Abah sudah komunikasi dengan Kiai Cheng Mujib, semuanya adalah baik-baik saja. Dan mari, dan kata Abah juga membutuhkan waktu. Marilah kita satu saat kita kembalikan kepada beliau pun nggak ada masalah. Tapi untuk sekarang setelah pembukuan, maka di bagaimanapun Abah bujuk beliau untuk kembali menjadi ketua PWI tidak bisa tadi semua. Tentu saja Abah mengerti perasaan beliau tadi semua, ya. Maka oleh karena itu sekali lagi udah nggak usah gonjang-ganjing di dalam urusan ini. Maka kalau kalian semua menghendaki Abah mundur, setiap saat selalu siap mundur, tapi tidak akan mundur dari perjuangan. Karena perjuangan inilah yang tujuan Abah. Ya, sekali lagi, ya. Terima kasih buat teman-teman sehat semua dimanapun kalian berada, bahagia kalian semua. Abah doakan, ya, semoga rizki panjenengan adalah tambah lancar. Dan wabil khusus buat insan Jawa Barat, marilah pahami tentang Raja Galuh, Raja Pakuan, bagaimana juga Prabu Siliwangi, ya. Nah, inilah kisah-kisah Jawa Barat. Kita harus makanya Abah sudah berbicara dengan Abah Jajang Garut tentang ingin bergabung dengan para budayawan, dan insya Allah akan sebentar lagi kita akan connect dengan Kang Deddy Mulyadi, karena kita punya kesamaan visi, ya, kita kesamaan visi misi dengan Kang Deddy Mulyadi. Insya Allah setelah beliau nanti dilantik, Abah akan bersama dengan pengurus baru, dan barangkali Abah akan ajak pengurus lama. Mari kita sama-sama adalah menyatukan Jawa Barat.
Ya, Jawa Barat adalah sebuah provinsi yang terbesar di Nusantara. Jawa Barat yang memberikan kekomplekan adalah provinsi yang ada di Jawa, bahkan budaya yang awal kalau kalian mempelajari berasal dari Jawa Barat. Kerajaan yang awal berasal dari Jawa Barat. Bahkan Abah sudah pelajari, barangkali mungkin bagi sebagian teman-teman masih belum percaya bahwa Nabi Adam itu lahir di Jawa Barat tadi semua. Itu ya, tapi tidak apa-apa, itu kan proses informasi yang membutuhkan waktu. Tetapi bagaimana Jawa Barat adalah dulu menjadikan Fathahilah, menantu daripada Syarif Hidayatullah, adalah sebut paletehan atau Fathahilah, adalah memerdekakan adalah kota Batavia yang saat itu adalah yang akhirnya dirubah menjadi Jayakarta. Nah inilah maka peran Jawa Barat yang luar biasa tadi semua. Maka oleh karena itulah maka di dalam darah-darah orang Jawa Barat itu ada titisan Prabu Siliwangi, ada titisan orang-orang yang luar biasa, ada Rakai Santang, ada bagaimana Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim adalah merupakan salah satu putri daripada Prabu Siliwangi, bersama adalah yaitu yang dulunya adalah Nyi Rara Santang, yang yang beliau adalah menjadi ibu daripada Syarif Hidayatullah, adalah merupakan putri daripada Nyi Subang Larang, putri angkatnya ya. Barangkali inilah tentang Jawa Barat ya yang luar biasa. Bagaimana Syekh Kuro ya, Syekh Hasanuddin ya, beliau disebut Syekh Kuro karena beliau adalah datang dari Ummul Qura, dan beliau punya murid adalah Nyi Subang Larang. Nyi Subang Larang merupakan adalah putri Ki Ageng Tapah, merupakan salah seorang tokoh yang ada di Pantura tapi berada di bawah kekuasaan adalah kerajaan Pajajaran. Dan bagaimana juga di Jawa Barat sahabat memiliki ada Rakai Santang, adalah seorang adalah pemuda yang gagah berani, yang bahkan sebelum ada peradaban beliau sudah datang ke tanah suci bertemu dengan Ali bin Abi Thalib ya. Nah inilah ya, nah ini bedakan antara Rakai Santang dan kemudian juga Kian Santang. Kian Santang adalah merupakan putra dari Penembahan Rasa, putra daripada Prabu Siliwangi, adalah yang dikatakan Walang Sungsang. Kalang Sungsang, Kian Santang, Rara Santang. Rara Santang itulah yang menjadi Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim itulah yang nanti setelah Walang Sungsang menjadikan namanya Abdullah Iman, beliau adalah setelah Prabu Siliwangi 3 menikah menjadi namanya Panembahan Rasa, menikah dengan Subang Larang, dan beliau adalah sesungguhnya dari dulu pun sesungguhnya jiwa Prabu Siliwangi itu adalah karena putra-putrinya sudah jelas adalah maka kenapa sahabat di Jawa Barat itu tidak ada candi Hindu, candi Buddha dan lain sebagainya. Nah inilah kadang-kadang sejarah yang sudah dibulak-balik. Maka daripada kita saling bergesekan di antara saudara, sama-sama darah putra Prabu Siliwangi yang ada di Jawa Barat, marilah kita satukan kita semua. Giroh perjuangan kita di Jawa Barat ini tadi semua ya. Sejarahnya kita satukan. Maka Abah sudah bicara dengan Abah Jajang Garut, maka tadi semua ayo bah kita satukan budaya di sini. Maka tokoh-tokoh kayak Bah Uci dan tokoh-tokoh kayak siapa yang ada di Jawa Barat, budaya Kang Dede Mulyadi, maka insya Allah negara yang memiliki budaya yang luar biasa, kemudian kita inventarisir budaya itu yang ada, kita hidupkan budaya itu. Karena sahabat, kehancuran Palestina adalah disebabkan pada saat mereka adalah dihancurkan budayanya. Ingat di dunia ini Zionis akan menghancurkan sebuah daerah, sebuah negara, sebuah bangsa adalah dengan menghancurkan adalah budaya bangsanya. Ya, kemudian memalsukan sejarahnya. Nah inilah sesungguhnya sekarang hati-hati. Sejarah Nusantara ini sekarang banyak dari versi Belanda tadi semua. Lihatlah sampai adalah KUHP kita adalah masih menggunakan bahasa Belanda. Nah inilah barangkali yang hal-hal yang harus kita pahami tentang Nusantara, dan wabil khusus adalah Jawa Barat tadi semua. Maka di dalam Jawa Barat itu adalah dulu ya, kalau Anda mempelajari tentang kitabnya Plato ya, tentang adalah The Lost City adalah Atlantis atau Atalan ya, bahwa sesungguhnya adalah Jawa Barat adalah merupakan pusat kerajaan daripada Atalan itu sendiri ya, yang harus kalian pahami. Maka disinilah kenapa ada situs Gunung Padang di Cianjur.
Maka wahai Jawa Barat, banggalah dengan kita semua. Maka daripada kita ribut urusan remeh-temeh yang nggak perlu, maka sekali lagi kata Abah, siapapun yang memimpin Jawa Barat ataupun siapapun yang memimpin PWI Jawa Barat, tadi semua marilah yang penting kita satukan. Visi dan misi kita adalah menjaga marwah budaya Pasundan tadi semua ya, yang luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi Abah mengajak buat sahabat-sahabat dari berbagai kabupaten yang ada di Jawa Barat maupun ada Kota Madia, marilah kita sama-sama bersatu padu. Ada semua kita satukan, kita rapatkan barisan, kita satukan barisan dan pahamilah sejarahnya dengan baik. Maka insya Allah satu saat pengurus PWI Abah akan satukan, akan undang dengan tokoh-tokoh Jawa Barat adalah supaya dia bisa dipahami. Biar seluruh tokoh-tokoh itu mengerti, terutama ulama-ulamanya, kiai-kiainya. Karena kalau seandainya kiai-kiai tidak mengerti tentang budaya Jawa Barat, maka dia tanpa disadarinya karena barangkali keterbatasannya pengetahuan, maka sekarang banyak kiai-kiai malah yang memuji-muji taring tadi semua ya. Inilah karena dia tidak mengerti tentang kondisi ideologi politik sosial budaya yang ada di Nusantara ini semua ya. Itu saja barangkali, karena banyaknya WA yang ke Abah bertanya siapa Abah Setu. Barangkali buat teman-teman yang sudah kenal dengan Abah Setu, maka Abah Setu akan selalu berjuang buat PWI PWI LS tadi semua ya. Silakan kapanpun kata Abah siap karena buat Abah untuk umur setua ini sudah tidak ada lagi, tetapi girohnya masih muda. Makanya tadi kenapa kalian yang masih pakai sarung, yang tidak berani bicara karena masih takut, tadi semua Abah mengajak mulai hari ini, marilah kita bicara, tapi marilah bicara dengan fakta ya. Dan kemudian juga mengajak karena kita berpayungkan adalah pejuang Wali Songo, maka jangan sampai adab dan etikanya tidak seperti pejuang Wali Songo. Dan yang kedua adalah karena pejuang Wali Songo itu adalah merupakan dibangun dan didirikan dengan giroh, adalah dengan orang-orang ahli torikoh. Karena semua para waliullah itu pasti pengamal torikoh. Maka mustahil orang yang berdiri di PWI adalah bukan pengamal torikoh. Maka Abah mengajak barangkali yang hari ini belum pengamal torikoh, marilah kita satukan kembali. Karena pejuang-pejuang Nusantara ini adalah seluruhnya adalah baik dari Tengku Umar, Tengku Cek Ditiro, Panglima Polim, Imam Bonjol, juga termasuk Sultan Agung Tirtayasa, termasuk juga adalah ulama-ulama kayak Pangeran Diponegoro, dan seluruh ulama Nusantara ini adalah sesungguhnya mereka adalah pengamal torikoh. Dan pengamal torikoh dulu adalah dibenci oleh Belanda, sahabat, ingat itu. Zaman Senokorgronyo dibuatlah fitnah-fitnah kepada torikoh dan lain sebagainya. Orang dilarang belajar ilmu ma'rifat, itu ulah Senokorgronyo. Orang dilarang untuk menyampaikan tentang ilmu hakikat, itu ulah Senokorgronyo yang dikomandai oleh Utsman bin Yahya di belakangnya. Maka oleh karena itulah buat PWI, kalau seandainya tidak memiliki giroh adalah sebagaimana leluhur kita adalah memiliki jiwa toriko. Silakan mau di Satariyah, silakan di Wahidiyah, silakan di Qadiriyah Naksabandiyah, silakan di Hakmaliyah, silakan di apapun namanya torikohnya. Yang penting torik itu jalan, tapi bagaimana sing penting tujuannya adalah lillah, tujuannya adalah Allah. Mau ke Jakarta lewat Bogor silahkan, lewat Pandeglang silahkan, dari Sukabumi mau lewat manapun silahkan, tetapi sing penting adalah kita memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itulah buat teman-teman, buat PWI Jawa Barat, ada juga dalam berkomen, apalagi dengan keluar ya di grup dan lain sebagainya, mulailah kita latih karena dengan adab dan etika, dan selalu menyampaikan dan dengan hal-hal kebenaran yang sesuai dengan fakta yang ada. Oleh karena itulah sekali lagi dari Abah, karena Abah menjawab daripada Abah menjawab setiap WA voice note yang ada, maka Abah katakan sekali lagi, siapapun panjenengan di wilayah Jawa Barat yang siap menjadi ketua PWI Jawa Barat, Abah yang akan dukung. Tadi semua ya. Tapi untuk sekarang sebelum ada tokoh itu, untuk sementara marilah kita duduk bersama. Tadi semua ya. Tadi dan
sekali lagi adalah yang sing penting kita dahulukan adalah nilai perjuangan yang kita lakukan ya. Buat ulah sok ngaributkan pepesan kosong ya, tiada gunanya, memalukan dari semua ya. Itu saja dari Abah, sehat semua dimanapun berada panjenengan, dan selalulah jayalah Nusantara dan senantiasa NKRI harga mati. Landasan kita adalah Pancasila, dan marilah kita jadikan adalah merah putih adalah sebagai lambang negara kita. Merah artinya adalah berani, putih adalah suci, merah adalah dadamu, dagingmu. Itulah maka harus dijahit merah putih itu sahabat, karena merah putih itu tentang jasad dan ruhmu. Maka tadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, pasangan, maka harus dijahit tadi supaya apa? Supaya kalian bisa bersetubuh, satukan jiwa, jasad dan ruh kita semua seperti merah dan putih. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, jahitlah tadi semua ya. Jangan dipirokan, jamukan tadi semua antara jasad dan ruh kita. Kalau dari Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, Jumat itu jamukan supaya kita isbat di hari Sabtu, sabata. Insyaallah akan kembali kepada Ahad. Terima kasih. Mohon maaf atas kurang, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.